Halo netizen, ini adalah Honda HR-V Facelift eHEV atau yang versi hybrid ya. Nah, ini merupakan Honda HR-V Facelift yang varian termurah nih kalau di Thailand. Ini yang varian E. Jadi dia ada 3 varian utama, ada E, IL, dan yang di panggung itu varian RS ya. Jadi kita akan ngulas yang paling bawah dulu nih. Jadi bedanya itu adalah di bagian sini nih yang paling kentara. Dia ada grill yang lebih mengotak dibandingin versi sebelumnya. Kalau yang versi pre-facelift kan dia agak ngelebar gitu ya, tapi sudutnya tuh tetap mirip gitu ya. Jadi gak jauh beda, tapi kelihatan kalau ini adalah yang versi facelift karena lebih mengotak gitu. Dan semua varian Honda HR-V di Thailand ini udah pakai penggerak hybrid ya, makanya dia logonya udah ada biru-birunya. Dan semuanya juga udah pakai Honda Sensing, jadi udah canggih gitu ya. Seperti di Indonesia juga semua varian udah dapat Honda Sensing. Nah, untuk lampunya selain yang varian RS, dia tuh sama seperti varian yang sebelumnya. Jadi udah dapat full LED tapi belum dapat adaptive driving beam atau auto high beam yang bisa matrix LED gitu ya. Nah, untuk di varian terendah ini juga belum dapat fog lamp. Kalau yang dapat fog lamp itu tipe IL ke atas. Nah, sama seperti di Indonesia juga, varian paling bawahnya malah dapat velg two-tone ya. Cuma emang ringnya lebih kecil, di sini ring 17. Ukuran bannya juga 215 60R17 seperti di Indonesia. Rem depan belakang juga sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD Brake Assist Traction Control. Terus di bagian samping juga ada black cladding sampai ke belakang. Untuk di bagian spion ini juga sama, cuma bedanya dia belum mendapat plain watch ya seperti di varian RS. Terus untuk speknya seperti ini. Jadi dia kodenya RV5 dan dia juga mana nih? Nama mesinnya itu LEC6 dan dia buatan lokal. Jadi bukan impor dari mana-mana. Nah, klaimnya dia bisa 25,6 km per liter dengan CO2 emissionnya cuma 94 gram per kilometer. Jadi sangat efisien ya. Oke, sekarang kita ngintip ke bagian belakangnya. Kita ngintip dari sini aja kali ya. Lagi rame orang nih. Karena emang mobil ini tuh sangat dikerubungi. Nah, untuk yang varian E seperti ini, dia tuh lampu belakangnya nggak berubah. Jadi dia masih bohlam nih di bagian lampu sen sama lampu mundurnya. Kalau yang RS dia baru full LED ya, jadi lebih canggih. Tetap ada emblem eHEV juga karena ini yang versi hybrid dan logo Honda dengan aksen biru. Di sini juga ada defogger belakang, ada wiper, ada spoiler dengan hammer stop lamp, dan juga ada antena shark fin. Di bagian belakang polos ya, tapi kamera mundur udah ada di bagian atas plat nomor sini. Untuk bagasinya, yuk kita ngintip. Oke, bagasinya masih manual. Bagasi sih kurang lebih juga cukup oke. Masih tetap lega, salah satu yang paling terlega di kelasnya. Dan ada lampu bagasi LED di kiri dan kanan. Nah, untuk di bagian lantai bagasi bawahnya ini juga jadi lebih kecil ya, karena di sini tuh ada baterai untuk sistem hybridnya. Makanya cuma tersisa segini doang, mungkin untuk naro toolkit kali ya. Kadang ada ban serep juga, seperti mobil hybrid atau EV pada umumnya zaman sekarang ya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Honda HR-V Facelift eHEV yang paling bawah ini. Jadi untuk mesinnya dia 1500 cc, 4 silinder dengan sistem hybrid Honda yang bernama Sport Hybrid IMMD. Nah, dia juga memiliki kapasitasnya mirip, tapi tenaganya sedikit berkurang dibandingin HR-V Turbo gitu misalnya yang udah 177 horsepower gitu ya. Di sini tenaga output totalnya gitu ya kurang lebih di 131 horsepower, tapi torsi lebih besar di 253 Nm. Dan sekarang transmisinya eCVT, tetap ke roda depan. Untuk ruang mesin ini juga tetap rapi ya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin dalamnya dari Honda HR-V hybrid yang paling murah ya kalau di Thailand, yang tipe E. Jadi untuk joknya di sini juga tetap kulit, tapi dia nggak elektrik, dia masih manual, tapi sudah ada side airbag juga. Bahkan kalau di sini dari tipe paling murah itu udah 6 airbag. Oke, kita lihat setirnya. Di sini setirnya juga tetap kulit, nggak kayak tipe S yang di Indonesia yang masih belum kulit. Dan pengaturannya bisa tilt dan teleskopik, jadi udah cukup ergonomis. Dan di sini juga ada tombol untuk pengaturan audio dan MID, sama untuk tutup telepon. Di sebelah kanan juga ada settingan untuk
Honda Sensing-nya, ada lane keeping assist dan cruise control adaptifnya, ada pedal shift juga tapi mungkin untuk regenerative braking ya, karena dia nggak ada transmisi konvensional gitu. Tuas lampu juga sudah auto tapi belum ada switch fog lamp. Di sebelah kiri ada tuas wiper tapi belum auto, cuma intermittent doang, dan ada pengaturan wiper belakang. Nah, instrument cluster ini juga kayak HR-V RS gitu, yang di sebelah kirinya itu LCD, jadi udah lebih canggih. Di sebelah kanannya ada speedometer analog, tapi sayangnya nggak ada kuncinya, jadi kita belum bisa akses. Nah, di sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup dan bisa diatur mau nyebar ke samping atau mau fokus lewat sini. Di bagian bawah ada tombol untuk mematikan AVAS atau Acoustic Vehicle Alert Sound, dan ada ini juga ya, stability control. Di sini ada tempat penyimpanan kecil, ada terus membuka tangki dan kap BBM-nya gitu, dan ada pedal yang masih model gantung. Ada footrest juga di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini juga soft touch di bagian sini dan di sini. Sisanya tuh plastik keras. Untuk power window, auto cuma di sisi pengemudi doang. Window lock, sudah ada central lock, dan ada pengaturan pelipatan spion juga. Terus di bagian door pocket sama cup holder ini juga seadanya dengan speaker di sini dan tweeter. Jadi udah ada tweeter di varian paling bawah ini. Sun visor, dia juga ada cermin dengan lampu, dan dia juga bisa digeser seperti ini. Lalu di sini ada grab handle, setel bisa diatur naik turun, spion tengah, manual dimming, dan lampunya di sini juga sudah LED. Tapi dia belum ada panoramic sunroof seperti di tipe RS ya. Untuk head unit ini juga kayaknya lebih besar dibandingin spek yang sekarang gitu, yang versi pre-facelift. Ada tombol lampu hazard juga. Terus untuk AC-nya ini juga sama kurang lebih ya dia. Ada knob buat temperatur, fan speed, dan zona AC gini di fog depan dan belakang. Nah, yang paling yang beda nih di bagian tengahnya. Sini tuh ada storage tambahan yang lebih gede gitu ya, dan lebih proper dibandingin HR-V yang lama. Terus di sini juga salah satu portnya diubah menjadi USB-C, tapi di sini tetap USB-A dan nggak ada wireless charger seperti tipe RS. Untuk shifter juga masih konvensional, dia belum yang e-shifter gini, dan ada mode B, ada driving mode, hill descent control, parking brake elektrik dengan brake hold, terus ada storage dengan armrest dan glove box, soft opening. Di sini juga ada ventilasi AC dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Honda HR-V eHEV facelift yang varian E. Yuk sekarang kita maju dikit dan kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, ngintip ke kabin belakangnya dari Honda HR-V facelift yang varian E. Ini juga masih lega ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih jauh banget. Pola pokoknya kalau soal legroom gitu ya di HR-V. Dia ada seat back pocket juga. Nah, untuk di varian termurah ini juga udah dapat ventilasi AC nih, dan ada USB-C di bagian bawah, ada 2 buah buat ngecas. Terus di tengah juga ada armrest yang ya masih ngondoy begini sayangnya, dan ada headrest 3 buah, dan seatbelt tengahnya juga dari atas. Untuk lampu tengah ini juga di sini ya. Kalau yang panoramik kan dia di pinggir. Terus untuk di bagian door trim ini juga soft touch-nya cuma di bagian tengah sama di bagian armrest saja. Ada cup holder di sini dan ada speaker di bagian bawah. Dan pastinya juga dia tetap ada fitur ultra seat ya. Jadi bisa dilipat seperti ini. Nah, kalau udah jelek kita bisa naruh barang-barang yang tinggi kayak pot bunga gitu ya. Dan kalau dilipat rata lantai, kita bisa nyimpen barang yang lega tapi ngadep ke depan gitu ya. Jadi benar-benar praktis. Walaupun ini yang versi hybrid. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Honda HR-V eHEV facelift yang tipe E. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.